Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan pesta Santa Maria Magdalena pada hari ini. Kita mengawali renungan ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya kami mewartakan apa yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Quia fidi Dominum. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Cinta tidak hanya memberi warna, tetapi juga cinta dan kehidupan. Hukum kasih berbicara, orang yang menerima banyak akan memberi banyak pula. Dari pengampunan Tuhan yang menyembuhkan, Maria Magdalena telah menerima cinta dan kehidupan yang berlimpah. Maka ketika Yesus wafat di salib, dia pun memberikan banyak.
Ada banyak ratapan, kerinduan, dan pengharapan untuk jumpa jantung hatinya. Dan ketika dia memberikan banyak itu, dia menerima limpah anugerah menjadi orang pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Aku telah melihat Tuhan. Demikian kata Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang wanita Yahudi yang dalam keempat Injil disebut sebagai salah seorang pengikut Yesus. Dia juga menjadi saksi mata penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus. Mengakui peranan Maria Magdalena sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus dan pewarta yang otentik, Bapa Suci Paus Fransiskus meningkatkan perayaan bagi Santa Maria Magdalena dari perayaan wajib menjadi pesta yang diberlakukan dalam kalender liturgi gereja sejak 22 Juli 2016 yang lalu oleh Sekretaris Kongregasi Ibadat Ilahi, Uskup Agung Arthur Rock. Yesus memiliki pertimbangan dan belas kasihan khusus bagi wanita ini yang menyatakan cinta kepadanya, mencarinya di taman tempat Yesus dimakamkan dengan kesedihan dan penderitaan. Kata Uskup Agung Rock mengenai Santa Maria Magdalena sebagai orang pertama yang melihat makam kosong dan yang pertama mendengarkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Pesta Santa Maria Magdalena menjadi pelajaran bagi semua orang Kristiani untuk percaya bahwa di dalam Kristus ada kehidupan dan kebangkitan. Perayaan Santa Maria Magdalena sejajar dengan pesta para rasul Yesus. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Sukacita dan kebangkitan kita belumlah sempurna sebelum kita menemukan Yesus. Manusia memang harus terus mencari Yesus. Manusia senantiasa rindu akan kehadiran Yesus. Namun seringkali kita sulit untuk menemukan Yesus karena terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Padahal seharusnya kita mencari dan menemukan Yesus yang nyata ada dalam realitas hidup kita setiap hari. Di sanalah Yesus menunggu kita untuk menjumpainya. Tuhan Yesus, seperti Maria Magdalena, jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang mencintai dan merindukan Dikau senantiasa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.